cabang sudah kita ambil, kan tunggu cabang dulu. Cabang itu baru mulai berbunga lagi setelah memiliki lebih kurang 8 buah atau 8 bulan. Nah, jadi kalau sekarang kita memangkas, katakanlah sekarang kita pangkas, muncul tunas pertama, itu 8 bulan baru ada 8 bulan. Nah, baru muncul bunga. Nah, bunga itu dari bunga sampai panen ada 9 bulan baru panen. Artinya dari hari ini kita memangkas 17 bulan baru ada panen. Nanti kita pre satu Iya, panen pre, Pak, satu ya. semester pre. Pak. Nah, kenapa? Karena menunggu cabang. Orang cabang sudah dibuang, di mana mau dia taruh buah? Nah, tunggu cabang muncul lagi. Makanya perhitungannya itu 8 bulan. Kalau hari ini kita memangkas, maka 8 bulan baru timbul bunga, 9 bulan dari itu baru panen. Berarti 17 bulan. Terus ini ada cabang rawan, Pak. Nah, cabang rawan yang sungsang itu semua ya, cabang rawan. cabang Gitu. rawan. Nah, cabang rawan itu sebenarnya kalau secara masyarakat banyak yang tidak dia potong karena memiliki potensi buah yang tinggi. Nah, biasanya itu baru diambil kalau sudah terlanjur setelah masa panen itu diambil. Kenapa? Karena cabang ini biasanya murid di sini, Pak. Agak susah. Oh, Nah, iya, Pak. ini kalau kita biarkan akan menyebabkan matinya cabang utama. Ya. Oh, mati, Pak. Mati. Bukan karena nggak indah aja dilihat. Nah, mati cabang utama kalau kita biarkan mati. Karena produksi buahnya tinggi. Di sini hampir tidak ada lagi cabang rawan karena terus dibersihin. Tapi kalau di petani nanti ketemu. Nah, ini dia cabang rawan. Ini cabang rawan. Cabang rawan. Cedingkul ya, cedingkul, Pak. Nah, cedingkul. Bukan ceding. Kalau ceding tumbuh dari batang. Nah, ini kan tumbuh dari cabang. Ada cabang, ada diri dia. Dia membentuk cabang kipas, ya. Nah, cabang kipas. Biasanya kalau musim berbuah luar biasa buahnya. Tapi ini kalau kita biarkan mematikan cabang utama, bukan mematikan batang. Mematikan cabang di mana dia tuh Kan kontroversi harga dia, Pak. Ya. Matikan buahnya banyak. Makanya pada saat dia sudah mulai berbuah, sebelum berbuah ini langsung kita potong, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berbuah lagi hijau nunggu panen, ini tidak kita potong dulu, tapi tunggu berbuah ini kita stop pertumbuhan ke atasnya. Dengan membuang cabang. Nah, pada saat dia sudah matang, buah kita ambil, baru cabang kita matiin. Ya, Pak? Untuk ini, Pak, Ya. setelah cabang utama ini bagusnya berapa cabang yang bisa pelihara? Cabang pertama. Biasa, kalau secara masyarakat kita lihat rata-rata 3 cabang di atas sehingga dia membentuk payung. Secara teknis kita bisa dianjurkan 4 sampai 5. Jadi bertingkat dari bawah. Ini kan di bawah sudah tertutup, tidak ada. Dia sudah membentuk payung. Kalau kita boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tetapi dengan mengatur sistem zigzag. Nah, misalnya cabang pertama munculnya dari sini, nanti cabang kedua muncul dari sini, ketiga dari sini, 4. Jadi semua akan terkena cahaya, tidak membentuk payung. Jadi itu faktor itu hanya bisa kalau kita awali dari pangkas bentuk yang benar. Jadi di umur 2 tahun itu sudah kita lakukan pembentukan itu. Jadi pembentukan tidak hanya mengatur tingginya, tetapi mengatur arah percabangan. Oke. Pemupukan di pohon kopi itu dilakukan pemupukan kalau kita menggunakan pupuknya, dia jangan menggunakan sistem tabur. Nah, jadi kayak sempak gitu ya. Tuh. Kemudian orang menggunakannya aplikasi sekaligus dengan herbisida. ya, Dengan racun rumput. Kita taruh urea ke dalam tangki, pakai rumput, rumputnya akan cepat mati. Diharapkan tanahnya subur. Itu tindakan yang salah. Karena beberapa jenis pupuk khususnya yang mengandung N itu memiliki sifat yang sangat mudah menguap. Jadi kalau dia kita berikan tanpa ditutup, biasanya keberhasilannya itu kecil karena lebih banyak terbuangnya daripada dimanfaatkan oleh kopi. Nah, kalau ditabur pupuk biasanya dia akan merangsang pertumbuhan akar itu akan naik ke permukaan tanah. Maksudnya kita tabur pupuk ya ini. Tabur pupuk. Timbul lihat aja dia. Ini akan merangsang pertumbuhan akar naik ke atas. Nah, ini seperti ini. Kenapa dia naik? Karena ada tumpukan hara di atasnya. Ini kan sudah busuk nanti. Ini tanahnya jadi subur, dia naik. Nah, kalau ini kita taruh pupuk, ini perakaran akan naik. Nah, kalau perakaran akan naik, maka pada saat makanan tidak tersedia di atas,
akar tidak akan kembali ke bawah. Nah, jadi kemudian tanah akan menjadi lebih padat. Jadi sebaiknya pemupukan itu dilakukan dengan melakukan penggalian di sekitar kanopi pohon. Ini misalnya kopi kita, kalau kita mau mupuk ini kanopinya di mana Pak? Jauh ini sekitar sini. Ini akan masuk ke dalam sedikit. Ini kita gali melingkar, barulah kita tabur sesuai dosis yang direkomendasikan. Gitu. Dan ditutup. Oh, kira langsung ke kedua. Nah, kalau di Aceh Tengah pemupukan hampir tidak dilakukan karena kita menggunakan sistem organik. Kalau Gayo 2 saya tahu informasinya belum tidak memaksakan harus dengan organik ya, masih ada tanah. Kalau pupuk organik itu ada yang pabrikan, ada yang dari alam misalnya seperti kompos dan kotoran-kotoran hewan. Iya beda wah. Beda jenisnya Pak, ini kan beda jenisnya, ini kan ini nggak super. Yuh, udah kenipi pengge. Hah? Pupuk. Tapi ini dengan kompos ya. Oh, ini kompos Rata-rata kompos ya. Super ganda mana Pak? Atau super ganda? Ada, kita nggak punya Pak. Udah kawin ya. Artinya kita melakukan pemotongan pertama untuk menunggu pertumbuhan itu tidak naik. Jadi benar-benar sehat dulu cabangnya. Jadi maka kita lakukan pemotongan sekali. Setelah ini sehat, barulah kita tumbuhkan lagi. Di samping itu pemangkasan itu jadi pemangkasan yang tetap boleh tidak ada masalah sama sekali. Nah kemudian mengenai arah cabang, biasanya ini yang kita tinggalkan yang di arah barat boleh, di arah timur boleh, karena ini tidak terlalu mengikat. Kenapa? Karena biasanya kita akan meninggalkan salah satu cabang yang kalau keduanya ini sehat, barangkali kita memotongnya yang menghadap ke matahari agar bekas potongan kita itu lebih cepat atau pemulihan. Nah, kita nggak bisa tunjuk Pak pemangkasan etape itu bagaimana karena stok lagi ya. Tapi itu prinsipnya. Biasanya kalau tanaman kita sudah umur 1 tahun sudah ada ketinggian 1 meter atau 4 itu langsung kita potong. Nah, kenapa kita potong? Agar pertumbuhan di bawah itu menjadi lebih bagus. Tapi kalau kita biarkan dia hidup di atas kan dia akan terbagi cabang juga butuh makanan, pertumbuhan di atas juga iya. Nah kalau kita sudah potong pertumbuhan di atas, maka pertumbuhan di samping menjadi lebih utama. Setelah pertumbuhan cabang bawah itu menjadi bagus, barulah kita naikkan lagi tingkat kedua paling tidak sebanyak 40 cm. Jadi otomatis dengan ketinggian 120, 80 tambah 40 ini kita potong sekali lagi. Setelah percabangan di etape kedua atau bayonet istilahnya, ya, itu bagus baru kita lakukan penumbuhan etape ketiga. Nah ini biasanya juga pangkas itu disebut juga yang hasilnya nanti akan itu pemangkasan segitiga kalau kita lihat dari atas ya Pak ya. Yang cabang pertama arahnya ke barat, cabang kedua arahnya ke timur, cabang ketiga arahnya ke utara, mungkin cabang keempat arahnya ke selatan. Nah kalau itu kalau kita lihat itu persis per segitiga lagi. Disebut juga pangkas. Nah ini seperti ini kan. Ini mungkin pengaruhnya hanya karena sinar atau yang kena perlindungan bagus warnanya agak hijau gelap Pak. Bisa kena matahari ya, bisa saja. Ini kan hampir tidak sempurna ini. Rasanya tidak terlalu sempurna. Mangkas nih Pak. Nih wah ke pemangkasnya nih Pak ya. Biasanya ya, pemangkasan itu kalau pemangkasan berat. Pemangkasan itu kan ada pemangkasan lepas panen, ada pemangkasan perawatan. Kalau pemangkasan lepas panen itu kita pangkas setelah habis buah. Atau paling tidak hanya tinggal buah-buah ujung yang belum masak. Nah, sudah tinggal itu sudah kita lakukan.
Karena kalau seperti ini kita lakukan pemangkasan kan sayang, terganggu. Kalau musim bunga kita lakukan pemangkasan terganggu pembungaan. Jadi biasanya di sini melakukan pemangkasan itu dilakukan di bulan Januari sampai bulan Februari. Panen raya itu buah sudah tinggal diunduh. Sayangnya di tempat kita hampir tidak bisa kita pastikan kapan kopi itu berbuah karena selalu berbuah. Meskipun hanya musim panen raya atau tidaknya yang ada yang lagi puncak besar, ada yang panennya tidak terlalu besar. Emang harus kita relakan dikorbankan. Iya, ya. Kalau buah-buah 1-2 harus berani. Barangkali mau lihat-lihat Pak, ini kebun yang baru dibeli, tapi belum direhab. Mungkin tahun ini lagi kita rehab. Ya, terus belum punya dana, belum punya dana. Tapi ini kayak satu kalau robusta agak bulatan Pak, agak bulat. Jaluk negara ini. Ateng jaluk itu nggak dikembangkan lagi karena tidak tahan serangan sama karakaul. Itu kalau buah lagi buah banyak langsung mati. Bapak kira-kira hana ya? Belum kan? Ika masalah pelindung nih Pak. Wes seger suan ke rumah anu ini yang kopi ini ke. Ikengok pelindung no. Baru kopi. Oh, berarti ngekul kati Kegerkul pe istilahnya ngemari suan. Oh ya kati sen suan jema batang nawang. oh, beton awal mulu. Ke pelindung pertama ini. Kati waktu suan Maka pelindung. Ya. kayu buka. Mudah-mudah kayu ya apa. Kayu air Pak kah? Oh, Kayu air. Tapi jarak pelindung nih bu ini meh Pak ukuran. Oh Pak, Ruah serang ruah. Ini kayak ke pelindung nih Pak ke. Ika ngekul ke itebangan ke Pak. Ini pangkas. Pangkas dikurangi Pak ke. Soalnya ke ngekul we itebang ke pasti mengganggu tahu ini Pak ke ku batang kopi. Kecuali antara ini rapat masih. Ah. Karena ini kan masalah ini. Pucuk Pak. Ya. Sekitar penjualan di baru Wes segera tengok. Oh segera penjenguk. Cuman lebih praktis kita suan awal. Awal Sejuk mulai Pak. Sejuk ya kan? lebih jero apa tertutup Tertutup. Tapi masuk cahaya matahari. Ini kan dengan ini kan paling 3 ya. 3. Nah, kesananya nggak sampai 3, paling 2,5. Jadi kalau di sana Bapak tinggal melihat bagaimana pertumbuhan tim-tim di sana itu Bapak perhatikan. Nah, di sekitar sebelum pertumbuhan saya nggak boleh buat 3 meter. Lahan. Oh ini terlalu rapat kalau saya buat. Nanti Bapak bisa tergambar sendiri dari Terus pengohonnya nih Pak, ya, di mata 5-nya lebih baik apa di situ? kalau itu tergantung kita, tapi kalau secara ilmu tidak disarankan di mata 5 satu barisan dengan kopi. Nah apalagi kalau lahan kita miring begini. Nah kalau lahan kita miring begini itu jangan ambil jalur sininya, jalur ke bawahnya, tapi jalur memotong. Oh itu Pak. Nah kenapa? Untuk menahan laju alirnya tanah dan air. Nah, kalau ini miringnya ke sana, maka jangan di sana yang kita tanam, maka barisnya ke sini. Jangan memotong baris di dalam ke bawah kalau tanahnya miring. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi rapat, dia akan menahan laju erosi. Tapi kalau lahannya datar boleh di dalam gang, tapi tidak disarankan di mata 5. Salah satu mengganggu dalam melaksanakan pekerjaan. Singkat tes golnya barat
Kalau penyakit jamur akar itu Pak harus kita bongkar dan kita buat isolasi. Isolasi itu pemisahan dari tanaman yang sehat dengan cara membuat parit isolasi. Ya, galian. Tanah galian itu tidak Pak ikan pupuk sini silo nih. Pupuk kompos ke anu langsung Kimia pera, kimia. kompos pera. Obat ini campur Pak ke. Karena ini kan hancur campuran. Ah ya. ya, Ada plot. Jadi hanya disarankan di itu bu Agusan 1150. Ari hewan hana Pak. Kuru lemu. dari kambing pera, dari lembu pera, dari kudu pera. Ya, ya, ya. Istilahnya memperbandingkan Di bantaran Si sungainya itu 1100. Kok kedahan dengan Kalau di ya ya 1200 ya ya. Nah, efeknya itu sebenarnya ketinggian itu kalau sudah masuk Bang? di level 1000 itu sudah bisa sembuh. Nah, semakin dekat dia ke level kritis terendah itu penyakitnya Apa? apa faktor pembatas kita itu serangan hama dari Ya. karat daun itu yang jadi masalah. Artinya kalau uang bisa saja Pak di daerah yang sedang itu. Yo, ketinggiannya ke. Penggerek uang kopi. Iya, ulat penggerek uang. Nah, itu bisa diatasi dengan pengendalian. Jadi kalau di daerah-daerah sedang itu kita harus ekstra mengatasi serangan hama. Karena kalau tidak itu 40% buahnya akan rusak. Kalau kita hitung buah per bongkonya di ketinggian 1200 itu lebih banyak dengan di ketinggian 1500. Jadi ke Kota Panjang Bapak pernah? Belum. Belum, Pak. Saya yang sudah masuk Pantan Cuaca itu Agusan itu. Pernah cuaca berapa ketinggian Pak? Pantan Cuaca sekitar 1300. Oh, tinggi di situ. Di daerah dataran tinggi ini Pak antara 600 sampai 800 itu Pak untuk kopi ini gimana Pak? Arabica kan di bawah, ketinggian di bawah 800. 800 itu sudah batas minimal. Di bawah 800 itu resikonya sudah Jadi penyakit atau gimana Pak? ini hama penyakit dan hama penyakit terutama kalau penyakitnya karat daun kalau hamanya penyakit. Saya ada tanam Pak di daerah Pelosan tadi, Kota Panjang. Pesan bibit dari Kritit Pak, dari Bang Sadan. Diantar sama Bang Sadan, kami tanam. Kamu bangun Pak. Kamu bangun. Nanamnya apa tuh? Kopinya apa ya? Pucuk merah itu Pak. Ada yang pucuk merah itu. Pucuk merah itu yang tadi tuh, yang saya katakan BV. Ya. Ya ya. Bangun Pak. Ketinggiannya berapa? Kalau menurut Bang Sadan kemarin 1.200 Pak. 200 seharusnya ketinggiannya. Coba Bapak dulu atau pelindungnya dulu Bapak Bapak hidang. Di seputar kami memang sering Pak. Apakah itu berefek gitu Pak? Ya sangat berefek Pak. Siri itu memiliki hak siri, jadi alilopatinya itu tinggi untuk menekan pertumbuhan tanaman yang lain. Disedot, kira-kira bahasa ini disedot ininya Pak, disedot bisa sama sering. jadi, ya. Tidak hanya disedot, tetapi minyak tanaman atsiri itu biasanya memunculkan alilopati atau ada sejenis zat yang dia kandung yang itu dikeluarkan uapnya itu akan merusak tanaman lainnya. Gitu Pak. Memang nggak bisa itu Pak. Kami Sriwangi itu hanya layak ditanam tidak dengan digunakan untuk tumpang sari. Belum ketemu di tumpang sari dengan apa yang bagus. Mungkin dengan kayu hutan. Kalau dengan tanaman-tanaman perkebunan belum ada yang kami kira karena bibitnya pesan dari sini Pak. Ya. Ini seharusnya bibitnya dibibitkan di sana aja. Mungkin karena bibit dari Nah. Takengon hawanya nggak cocok gitu Pak. Enggak Pak ya? Ada pengaruh. Saya ada katakan tim-tim itu bawa dari mana Pak? Gimana Dari Pak? tim-tim kan? Kenapa bisa hidup di sini? Kopi ini kopi apa? Arabica. Berarti asalnya dari mana? Dari Afrika. Afrika, dari Afrika sana kan. Berarti awalnya di bibitnya di sana bukan di sini kan? hidup, Pak, ya. Kok bisa hidup kan? Pak, di kopi ini ada nggak sambung pucuk istilahnya? Ada. Ada Pak ya? Sangat ada. Nah itu Karena biasanya kan kalau di coklat pengalaman saya Pak kan sambung samping. sabung pucuk itu tidak tumbuh tunas air lagi Pak. Kalau di kopi apakah tumbuh lagi? Masih tumbuh. Tergantung masih jenisnya. Masih tumbuh. Tapi barangkali tidak separah tumbuhnya dari pengembangan secara generatif ya. Jadi sambung pucuk itu di sini belum terlalu belum terlalu
diminati karena mereka itu cenderung kalau sudah tua diganti, padahal kan sangat bagus. Dulu pernah ada pada saat orang melakukan konversi dari kopi robusta ke arabica, misalnya di ketinggian sedang 900 kan, dulu di 900 kan orang cuma tanam arabica, robusta, bahkan di 1200 pun orang tanam robusta. Begitu tahu arabica itu lebih bagus, maka robustanya langsung ditebang, itu disambung pucuk. Nah, itu buahnya luar biasa. Kalau kekuatan batang mana lebih kuat Pak, antara robusta sama Sangat lebih kuat robusta, akaran di atasnya lebih bagus bobot Nah, tapi sayangnya kalau kita misalnya sambung pucuknya itu dari dalam bentuk stadia pembibitan, sama aja, karena pertumbuhan akar itu sangat bergantung lurus dengan pertumbuhan di atas. Karena akar itu tidak akan lagi berkembang manakala yang di atas nggak butuh. Nah, jadi sama seperti keluarga saja. Kalau kebutuhannya udah terbatas, pasti berusahanya juga udah nggak perlu banyak-banyak. Itu bedanya kalau misalnya robusta yang sudah gede seperti ini dipotong disambung, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena akarnya sudah terlanjur besar Pak ya, ngembang. ngembang. Ibaratnya kalau ada cewek gadis kan nikah sama juga kaya. Iya kan? Tapi kalau misalnya sambung pucuk bibit itu anak muda sama anak muda kan. Tapi kalau sambung lapangan, potong sudah terlanjur besar di sana itu begitu. Kakek kaya kawin mana muda. Senang nggak anak mudanya? Oh iya. Duduk makan di hidang semua ada, nggak perlu usaha lagi kan, karena akarnya sudah kembang. Itu logikanya. Oke. Apa lagi dek? Tadi dek? Ya. Lubang menanam berapa senti? Lubang menanam itu anjurannya itu kalau di tanah-tanah agak berat, tanah liat, tanah kurang subur itu 60. Tapi kalau tanahnya agak sedikit lembut, gembur, agak memiliki kesuburan, itu bisa 40 ya, 40 kali 40 minimalnya. Tapi tetap sarannya 40-60 dalam itu paling bagus, dengan cara masukkan kembali tanah itu sesuai dari mana kita ambil. Tanah bawahnya nanti balik lagi ke bawah, tanah atas balik ke atas. Jangan ditukar. oh berarti topsoilnya tetap di Tetap atas. sosial tetap di atas. Karena perakaran kopi itu kan di atas dia. Akar serabutnya itu ada di 30 cm di atas. Jadi kalau udah kita balik kedalaman tanah pun suburnya nggak ke bagus bawah, ya Pak. Kalau kedalaman kita gali nggak bagus ya. bagus. Bagus ya. Bagus, tapi dengan catatan kita harus kembali isi dan ditumbuh padat secara alami. Nggak boleh di padat begini. Tapi kan perakaran kopi itu nggak lebih dari 60 cm. Ngapain harus kita gali sampai 1 meter? Kalau ini Pak, kita kan udah buat lubang tanam, misalnya dia dianjurkan 60. Nah, Jadi kita buat lubang tanam 80 misalnya Pak. Habis itu tanah topsoil kita masukkan dulu ke bawah. Habis itu kita kasihkan bibit, taruh bibit, kita ambil lagi kikis lagi topsoil yang lain kita masukkan. Bisa Pak ya? nah, tapi ingat, kopi itu nggak boleh ditanam kelewat dalam. Artinya kalau ini lubang, dia tetap ya pangkal akar itu berada kira-kira 2 cm di bawah permukaan tanah. Sebagian kan pucuknya sudah di bawah permukaan tanah. Iya. Nggak bisa. Itu akan menyebabkan nanti waktu tanah itu tertimbun, di batang akan memunculkan akar. Nah, ini kan membutuhkan energi luar biasa hingga makanan terserap untuk pertumbuhan akar saja. Nah, kalau dia juga membumbung juga nggak bisa, pada saat pengolahan akar akan berada di permukaan semua. Makanya dia biasa aja. Ketika datang hujan terkikis Pak ya. Ya, terkikis akhirnya kayak kita buat bonsai Iya, kan. bonsai. Nah, akarnya yang dinampakkan. Oke, Oke Pak. oke kita jalan-jalan ya. Pak. Ya. Ya, Masalah pengendalian hama tadi ya Pak, pengerek buah tadi. penggerek buah kalau di sini dikendalikan kita menggunakan perangkap, menggunakan atrakop. Ya. Itu namanya atrakop. Itu nama pasarnya. Kalau secara teknik ilmunya itu namanya menggunakan atraktan. Ya. Kalau Atraktan. hama ini Pak, Hmm? hama di tanaman kopi cenderung sukanya warna apa deh Pak? Kalau hama kalau ini saya nggak tahu, secara penelitian nggak tahu, tetapi beberapa alat yang dijual sering berwarna merah yang digunakan. Jadi mungkin dia lebih terangsang dengan warna merah. Merah, Pak. Ya, khususnya penggerek buah. Iya. Kalau Nah, rumputnya nih Pak, bagusan di mana tuh Pak? Dikikis apa disemprot? Nah, kalau disemprot itu kan penyakitnya satu. Kenapa Aceh Tengah tidak menggunakan semprot lagi? Semprot itu di samping mematikan rumput, dia juga mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Hingga tanah gersam. Nah, jadi kalau misalnya mikroorganisme yang sudah mati di dalam tanah itu, apapun yang jatuh ke dalam tanah itu proses pembusukannya menjadi lebih lama.
lebih lambat bahkan itu tidak terjadi. Akhirnya hanyut saja, akhirnya tanah menjadi gersang. Makanya semprot itu sangat dilarang untuk di kopi. Nah, kalau soal di besik, dikikis atau dipotong tergantung. Ya kita minimal ada melakukan pengikisan itu lebih kurang setahun itu sekali. Di area kopi itu Pak Ya, untuk menjaga aerasi di dalam tanah ya perubahannya. Jadi tidak terlalu padat. Ya, setahun sekali itu wajib kena. Nah, itu biasanya di akhir atau di awal musim hujan agar tidak terganggu akarnya. Itu kena pun akar sabut tuh Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi di musim hujan dan tidak dalam kondisi sedang berbunga. Oh, Oke, kalau sedang berbunga terganggu akar sabut akan terjadi gangguan terhadap penggunaan. guguran bunga. Ya, Jadi Kak, koperasi organik itu yang mengirim-ngirim luar negeri itu Pak, kan dilarang disemprot. Bukan karena semprot itu masuk ke dalam buah itu, satu bisa jadi dia terminum banyak hal, gitu Pak. banyak hal. Kalau misalnya untuk masuk ke buah, kalau dia racun sistemik mungkin ya ada kandungan risiko itu bisa berefek buruk kepada pengguna, berefek buruk kepada alam. Itu aja Pak ya. Ini ada 6 meter Pak, jarak lindung. Nah, ya kalau ini misalnya 3 tadi, 3, 1,5, ya 6 lebih kurang. Tapi jarak pelindung itu kalau mengacu teori 25% dari jumlah tegakan. Kalau Bapak punya koki 1000 berarti Bapak pelindung 250. Nah, jadi 250 itu bagaimana meletakkannya tinggal Bapak bagi luas kopinya dapat. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Berarti Bang ini lagu pelindung nih me pelibet ke? polybet bisa, tanam langsung bisa, I- semai Dipindah mamanya kan dia kan jatuh. Kan hidup banyak Bang ya. Kalau dicabut dipindah mau ke hidup itu. Meraka. murid juga. Anak-anak situ HP meramu. Murid jero. Ke kiteu ke rata-rata ke anu nah kayu air ke gin berpindah ke. Dipindah ya. Sarabi kopi arah jarang ya kau nih ke. Itu Kak ayu airnya roh, kekurangannya anu kering kan mah. Aneh Bang. Hati lima ya. Kopi ke beda ini. Ah, Oh ke kuning. ya ya ya. Oh, semua. Nah beda ini. Karena menyerap air lebih banyak dari kayak anu nih. I bantu perairannya kuna Bang ke. Bisa juga. Umpamanya ke lagu ini impus aku ini. Nyari hubuh parik kini bisa. Bisa juga. Kadang 3 hari kita airkan ke bisa. Makanya kurangi. Kalau ada sumber air nggak ada masalah. Lebih mudah mengerjakan. Nah, apalagi we rata lagu ini Bang ke asite ke lewat kini pun ku ke pasti kuhu ya ke Bang ke. Kita na geren pernah coba ini ke tripu ke di penahan. Saya ketinggiannya bisa Bang sekitar 800 atau 900 ke. Banyak ketinggiannya. Aparatus kurang anu Porak tuh nih Bang. pertumbuhannya kurang nggak suat kopi ini cuman di bawah kopi ke anu busta sambungnya Oh berarti pucuk ini Bu. kopinya Asli ya we kopi lokal ke kopi kayu ke Bang. Dari kita prediksi kopi gayu kita suwen sejak mana Ah. yang menceram bapak ini meraih yakin batarnya ini Ini pucuk ke. ya terhiti ini Nah terus aku ya cara ika ya kali ke. udah salah betapa udah salah Betulnya. Hanya itu punya mau ini. cara ini Hmm. tengkahan ini Ah. tengkahan barang rawat itu nggak mau sedeng baru sambung Ikut. Berarti ku gahennya ke sambungan. Ku ceding ini, cedeng ini murid no Oh, ku ceding semurid nih. cara lopahi mau tes lopahi kira mah Gara pahi lantas ku, ara pahi aku deh. coba tes cara lopa Barunya ikut Bang ke. tahan lama Memang sarami Bang ke. Ke daerah Tripena porak we rata-rata memang ya kopi jema ke. Kopi cuca Bang, cuca we ke. jadi dia harus suwen ini sih ngelaran nih Biarnya ya Bang ke. Kadang mulai nih pe ya kadang waktu. Kadang ke tengah ke. Otos kena mau ini pe atas
berharapin nih sih. Ya. Di tengah ya memang. Oh ya bak, malah kadang si atas nih, umur Nomor ke. Gak ada gitu. Ya nih. Meh tebak. Ini yang zaman dengan anu ke Ah, mokot nggak ini meh ke. ganti mau ya mungkin enggak. Ike sambung ini Ika Ateng oleh bulan. Tengah bulan Pak. Kesambung Ateng oleh bulan ngutip. Tim 12 bulan. Anu nah, 12 bulan. Setahun bang. Setahun lah. Setahun nah, Ah. setahun. Ike hana sarami. Tim 12 bulan. Ateng Ada 8 bulan. 8 bulan. Nggak bisa panen. Hmm. Kesambung pucuk. Seorang pucuk. Oh ya kakak ka umpamanya ngai sambung bang ka. Ngai sambung saya kayak ngai bu ini pucuk Ini iya kan tutup ini Ini tutup. tutup. Karena kata kita kena uran infeksi silukan nih. Oh. Ya. Oh betul ya. Ini istilahnya kopi rebus Si batang na bang ka. Batang ka? Ah, Batang kulit. ay langsung ibelah. Lewatan ya bang ka. Tahu. Kau turun plastik es. Baru sukup perumahan ke plastik hadapi. Si kule ka agak kule kadang pora ka. Libet putih kan mah. Plastik putih, plastik gula. Itu pun. Katinti ini kok gehuran. Bisa masuk air Pak. Nanti masuk air. Selama Pak? 2 minggu. Oh 2 minggu. Ini nyambung tuh Pak. Dengan nyambung. Ini dihukum loh. 2 minggu. Sebulan baru ke ikut ini. Oh berarti we nga 2 minggu eten plastik ini. Plastik Pasti tutup. atas ya. Ini tutup meh nih Pak. Tutup me. Sawah ini. Nga 2 minggu kurang eten plastik ya. Datir ini mulu. Betul. Berarti ku dengan si mari kita tebakan ku dengan ini. Pokoknya anu ke bang. Di ser ini kule ke rumah ini ke si sambung ini ke. Ngukul pen nih, bud nih kadang ngukul kopi itu. Bawa ini pennya ke Pak. Tunggu Pak ya kah? Oke lemut ini. Oh lemut. Itu misalnya lebih baik paling persik. Itu maksudnya tebang batang kopiah. Oh batang ini tetap atas ya pak ke. Itu ngekol ini lewahi, ini rampok. Jadi ini terangkot. Ya. Karena ini jeding ini kena nyatu lah. Jeding air bang ke. Kutuyung atasan si sambungan itu Pak. Yang penting ihina arah batang si pemulet nah ke bisa bang ke. Mau ikut ini ke. Ikut ini. Jeding si kutu ya urip untuk sambungan. Itu ya. Ya. We gateng walau bulan. Ke tim 12 Pak. Untuk penyambungannya Pak aturan kayak emang tuh untuk penyambungan. Kena nih waktu uren. Nanti sumber air hari ini ara. Ini karena ketahi. Ini geremuk kena pumu. Infeksi. Dan perlu lopahannya geremuk lopa biasa. Si geremuk kena mayo karat. Kesilet selalu pakai metal sekat. Oh lagu ka. Kater buat. Berarti ayu bentet beli pakai. Satu hari pakai, terus buang. Orang lain mian ke bisa terakhir mian. Ya. Infeksi. Kita nang ngali bobok ini batangnya ke. Apa ini abang ka bo ya. Tebang ya. Penyambungan nang ini ka. Diganti nurun kopi ya Pak. Menyambungnya di cabang hi Pak. Ini tuh murid cabangnya. Kita baru ini sambung. Ini sumbernya si Artoyo, kata Artoyo kita nu. Kita kenlinya murid cabang Pak. Pilih sisian. Terjerohan. Tapi dari sahabat anu pian no sambungan. Ara tahu. Lek nggak tulu. Tulu.
anak kati tulu arah si jero arah si B kebeta arah si jadi arah si B jadi wan tuluang pasti istilahnya jadi salah. Si sarap pernah lagi Masih sarap nah. Sebenarnya menjadi sarah yuri. DP Sarah yuri. Si Roa yang kencadangan ke ayana atengna wal bulan yang pernah coba batang nganwis betang Berarti walau boleh ngomulimu ya, nih pemula nih kah? iklan ini 12 Berarti setahun. 12 bulan. kita cara ini tuh harus dapat di kita cara par rasa kita punya bet itu lah kita bisa pak itu dah kah Gara batang ini nanya, Kuno? batang singa tuh na. Pengon. Oh ya, itu mah karena ini kegiatan Pucuk si Maya sambung ini masih ini. ini. Oh, Jadi jadi. ike ini Hah? kita sambung. Hah? Tetap jadi ceding weh. Tetap jadi jadi. Turah weh. Oh, ceding weh. Oh, ceding gue ya bang kah? oh jadi naik ke atas apa Ceding kata. ini si sambung Sambung. Ike ini weh, tetap jadi cabang. Benar ke atas. Oke, oh ya bang kah? Ah. Ike si sambung ini. Gara ke masalah ya, ini dang bunga, dang muah, dang gara musim, mang gara kunah ya, di kunah kah? Cuman weh men takap tanah. Ditakan ditakan. Dia saya murid pisan ceding atas tungku ni kara. Takan tanya murid ceding tiris. Oh, tuh ya kah? masih ya yang Kemudian mu ganti anu Ike ini mbak mai bang kah? Pak. Ika tangka irihin. Ini perjalanan koka kurang lebih ke serlo ini. Kepasti welayu. Aku na ya cara habis. iya yuk kuan kota we tapi pakai daun pisang keliling. Tadi sih. Mas kota. Tiga layu kau bisa. Layu. cuman saya konektif terang gerak cepat aku bisa Berarti ihu ngesiapan we anu we hiplin mi me sambung we kah? siapkan dulu we Siapan baru kraiki nih kau bisa kah? Masih ngesiap batang ini baru rai cabang. Ya. cek itu kerat gerak Jarak sebelum itu ya. Ngok. Oh jarak sebelum. Tangguh hari pantai cuaca mah ini. Inian ya kah? Tapi pantai cuaca ngeli kah? we kita kerat batang nih ke langsung murid ceding nanti lo ya aku pak Nanti mau Ikannya ini Pak Tadi kita kutipu misalnya. Giara coba ceding ini Pak. Tinggi terang suwe nanti no Pak. Cerah. di sistem takai ini nak ini. Dia maksud gua Pak ini ya ceding ini maksud si Maya sambung ini Pak. Oh, si ujung ini Pak. Terkenal siarai. Oh siarannya iya kuat. Oh ya. Oh iya. Itu nih. Oh terima kasih. Ya ya. Titik dapat kalau itu dapat jaga. Kami penyambungan nih Pak. Nantinya Oh ya gila nah kami campurkan dia. kami perahu yang model tapi tipe dari kita okra.
Pasaran dunia sebetulnya harga di bawah ke pasaran dunia terminal kopi, karena serendah-rendahnya kopi itu tetap kopi kita paling mahal. Kopi Brazil itu ready export cuma 40.000 pakai. Berarti ini bang sih nggak beguni-guni huna yang siap anu ya bang? Aku hemen bang. Hah? Aku hemen kirimnya. Full berarti Eropa. Jadi hari ini kan kita masukkan guni ekspor kapasitas 60 kilo. Kita main room truck ku lawan kayak baru over ku kontainer. Karena PT ini kuipin anu ekspornya bang. Amerika Eropa. Karena pasar terbesar kopi ini ke Amerika atau Eropa. Nah, pasar terbesar. Berarti bagian Arab ya Arab mereka. Arab, pakai Arab kopi Arab juga. Tapi kita nih pakai bang. Pakai, cuman ke gerge. Karena sejarah nih kopi ini dari Arab. Afrika. Kahwa kopi. Betul memang ada satu koperasi beralih kahwa untuk ekspor ini. Nah, mungkin hari ini tahapan bisa kita buat biberi, bisa kita buat wine, honey, ada natural. Itu tergantung proses. Ini belum, ini semua masih green bean. Putih ini sebenarnya udah terlalu lama nih. Pasti ini beda-beda nih bang. Beda. Tapi kayak gitu loh. Ini kan ada honey. Ini per 250 gram sudah 75.000 satu bungkus. 2 ons setengah. Nah, ini kopi specialty. Yang ini sari, bukan bubuk ya? Bubuk. Kok kesek-kesek? Roasting ini tingkat grindernya bu, tingkat kehalusannya itu ini kan biasanya untuk kopi apa namanya kalau di sini ada fisik drip bisa dia begini, bisa untuk tubruk bisa. Nanti kalau memang apa di depan bisa. Ini masih di. Oh, yang bubuk halusnya? Bisa. Tapi sebenarnya kalau ibu mau ngopi dan orang penikmat kopi dia nggak mau halus. Karena kalau halus itu kita minum bubuk bukan bubuk. Jadi yang benar minum kopi itu kan bubuk yang agak kasar itu dia ngendap bubuk. Jadi kasarnya kita minum. Stay musang ini stay musang. Ada juga pakai press. Kira masuk ya? Itu kayak bubuk. Arah, liwak dari musang. Arah. Luar. Liwak itu dari musang itu. Jadi ini honey. Karena di proses honey proses mari giling hilang, habis Jadi apa? giling pulp cherry, glodok, kita tidak melalui proses pencucian. Tanpa fermentasi berarti bang. Tanpa fermentasi. Ini boleh.
Tapi kalau yang nggak ada bilang honey wash, fully wash. Karena kalau di luar negeri mereka nggak ngerti dengan istilah fully wash. Dry how, wet how. Nah di honey juga ada 3. Ada red honey, yellow honey dengan white honey. Ini white honey. Ini black honey. Berarti kalau saya pakai minum kemudian ya, aku bicara beli anu bubuk masih maju saya pasang penting. Kita tenang nenek tua panen pagi. Ya kan tasak main spesial. Tinggai gimana kan aja guys itu. Udah masuk di bubuk asli. Ini asli bubuk. Kalau kopi dia tulis kopi ini jenisnya apa? Robusta, kalau diberikan Kok dia Kayu kopi. asli kita. Jadi robusta sama di kayu. Dia masuk ke kita. Kita ukur kalau sini. Nah, kita man bobo, kira man kopi anu. Masalahnya itu. Ini proses lain. Nah, sebenarnya kita udah masuk bubuk kita. Bubuk air. Kayak gitu yuk posisi. Ya nih. Bisa dia itu. Bubuk udah depus makin kedar keganggu ternyata. Kita mengenai urusan kopi perkembangannya itu aku bapak Pak Nuraman. Karena bapak di samping orang pertanian dia di RSN sertifikasi kopi ya bapak. Mau betul pak ya. Senior bapak nih. Iya betul. Lewat telepon WA silakan. Iya Pak gitu. Ujilet. Jelasin Pak. 08